Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi pertemuan pada hari ini. Kita akan berbicara tentang BUD atau Beyond Use Date. Nah, mungkin Beyond Use Date ini tidak terlalu familiar dibandingkan dengan expired date, ya kan? Jadi kurang lebih sama sebenarnya, kurang lebih sama. Namun akan ada beberapa perbedaan nanti yang akan coba kita bahas pada 15-20 menit ke depan. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita buka pertemuan kali ini dengan Al-Quran. Semoga yang kita lakukan nanti diberikan manfaat dan keberkahan ilmu. Ya, waktu itu kita Oke, saat kita bicara Beyond Use Date, maka yang satu hal yang pertama kali kita ingat seharusnya adalah tentang kadaluarsa atau expired date. Secara mendasar kurang lebih sama ya nanti. Saat kita membahas ini, waktu kadaluarsa secara sederhana saya ringkaskan menjadi dua hal nih. Yang pertama adalah expiration date atau ED, expired date, yang kedua adalah Beyond Use Date. Secara definisi, waktu kadaluarsa adalah produk dapat dipertahankan atau tetap memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan pada saat pembuatannya. Jadi waktu kadaluarsa itu menunjukkan bahwa produk yang akan dikonsumsi apapun itu, baik itu obat, minuman, makanan dan sebagainya, itu sifatnya, karakteristiknya, standarnya itu masih sama dengan saat produk awal dibuat sampai pada batas tertentu, mulai pembuatan, distribusi, penyimpanan hingga saat akan digunakan. Nah, tadi sudah sempat disinggung ada dua, expired date dan Beyond Use Date. Jadi ada dua itu. Kemudian apa sih expiration date atau ED yang sering kita baca di semua kemasan makanan, obat-obatan dan sebagainya? Yang pertama adalah expiration date atau expired date atau tanggal kadaluarsa. Sederhananya dapat dijelaskan bahwa tanggal yang ditetapkan berdasarkan waktu kadaluarsa yang dihitung sejak produk dibuat atau manufacture date. Bagaimana cara penghitungannya itu nanti akan kita bahas pada materi di teknologi formulasi atau di materi perkuliahan atau pertemuan di formasi fisik. Nanti sahabat sobat akan kita bahas tentang bagaimana perhitungannya, kemudian bagaimana cara melakukan ujinya dan sebagainya. Yang kedua ada Beyond Use Date atau BUD. Ya, ini adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau setelah disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Nah, jadi yang membedakan adalah sejak kapan tuh dimulainya. Kalau secara intinya sama-sama produk tersebut masih layak untuk digunakan atau masih aman untuk digunakan. Namun yang membedakan pada ED adalah dia dimulai sejak pada saat produk tersebut dibuat di suatu industri. Kalau BUD, penggunaannya dia dimulai setelah dia diracik. Jadi perbedaannya adalah adanya persiapan yang peracikan dan satunya di industri. Namun fungsinya sama-sama menjamin produk tersebut masih dapat atau masih layak untuk digunakan. Jadi antara ED dan BUD secara sederhananya sama, namun kapan dimulainya itulah yang nanti akan sedikit berbeda. Kemudian apabila kita bicara BUD atau Beyond Use Date, secara definisi adalah waktu atau batas waktu penggunaan produk obat setelah pertama diracik, yang kedua disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Nah, saat berbicara apa sih kemasan primer, ya ini adalah kemasan yang dia langsung melekat dengan produknya. Kalau sirup ya berarti kemasan botolnya dibuka, kemudian kalau tablet ya berarti kalau dia dalam blister berarti blisternya atau stripnya dia dibuka. Kalau dalam bentuk botol atau kaleng berarti sudah dibuka dan sebagainya. Nah, jadi setiap kemasan yang sudah terbuka dari kemasan primernya
BUD-nya berlaku, tidak lagi berlaku tanggal kadaluarsanya. Contoh secara sederhana, misalkan dalam suatu kemasan sediaan tablet disebutkan ID-nya tanggal 1 Maret 2025, berarti 3 tahun dari sekarang. Nah, ternyata pada satu tablet itu, misalkan satu botol vitamin kecil berisi 50 tablet, misalkan kita buka sekarang 1 Maret 2021, maka ED-nya bukan lagi menjadi 1 Maret 2025 lagi, nanti ada perhitungannya. Jadi ED yang di kemasan tersebut dia berlaku kalau kemasannya masih bagus, tidak dibuka atau tidak dirusak. Atau menurut USB, BUD are the date or time after which a compounded sterile preparation. Jadi di sini dibedakan sediaan steril atau sediaan non steril, yang mana dia tidak disimpan atau tidak di transport atau tidak dikirim atau ditempatkan atau dihitung berdasarkan dia pembuatannya. Jadi perhitungannya sama seperti yang keterangan sebelumnya, dia dihitung sejak compounding pembuatannya. Jadi sama di sini, yang membedakan atau yang menentukan bahwa BUD ya ini adalah batas waktu obat tersebut masih layak atau masih dapat digunakan untuk menjamin kestabilannya dimulai sejak obat tersebut diracik atau setelah dibuka kemasan primernya, baik yang sudah steril maupun non steril. Kemudian tadi bisa kita simpulkan bahwa BUD adalah dia sangat berbeda dengan expiration date, walaupun secara fungsi sama menjamin keamanan produk, namun kapan dimulainya dia cukup berbeda. Jadi kunci itu yang bisa dipegang. Dan kenapa sih BUD itu penting? Nah, kenapa penting? Di sini dengan mengetahui tanggal BUD date-nya, BUD-nya akan menurunkan resiko yang mana dapat menyebabkan atau dapat mempush pasien untuk mengidentifikasi kapan sih obat tersebut dibuatnya dan kapan obat itu maksimal dapat digunakan, karena ada kemungkinan degradasi dari zat kimianya, kemudian terkontaminasi bakteri, terdapat proliferation dan beberapa impact atau pengaruh dari wadahnya, karena wadahnya dia sudah terbuka. Kalau dalam bentukan pulverized atau buyar, kemungkinan ada reaksi kimia karena penutupannya kurang rapat dan sebagainya, sehingga dengan BUD itu memberikan bantuan atau peringatan para tenaga kesehatan, di sini saya farmasis, untuk memberikan kapan sih obat racikan, obat yang sudah dibuka itu masih dan boleh atau tidak boleh digunakannya. Jadi itu menjadi bagi pasien untuk menurunkan resiko dia terkontaminasi tadi dari kimia, mikroba, profilasi dan berbagai impact dari wadahnya. Dan sedangkan untuk tenaga kesehatan, ya dia membantu untuk mengingatkan tenaga kesehatan, memberitahukan obat ini masih digunakan atau masih perlu digunakan sampai kapan dan sebagainya. Itu salah satu kenapa BUD itu penting. Kemudian ada beberapa perubahan dalam pembuatan standar di BUD. Yang pertama adalah karena jadi ini menggunakan standar USP, United States Pharmacopy, ya ini adalah revisi dari BUD, di mana yang dia sudah ada sebelumnya tahun 2013 kan, dengan ini yang terbaru 2019, bahwa ternyata
cukup sulit tuh untuk memprediksi stabilitas dan kandungan mikroba bagi beberapa sediaan yang steril dan non steril, karena tiap bahan berbeda, kemudian tempat penyimpanan berbeda dan sebagainya. Karena sebagai contoh, beberapa preparation atau beberapa obat racikan atau beberapa sediaan mungkin akan lebih mudah terdegradasi dibandingkan bahan-bahan yang lainnya, atau mungkin dia lebih mudah atau berulang terkontaminasi dibandingkan bahan-bahan obat yang lainnya. Jadi setiap obat memiliki kecepatan degradasi berbeda dan memiliki kerentanan terhadap mikroba yang berbeda, sehingga adanya revisi atau perubahan dari berapa lama BIOD tersebut pada masing-masing sediaan. Masing-masing sediaan ini bukan berarti masing-masing obat berbeda, namun berdasarkan bentuk sediaannya, apakah dia mengandung pengawet, apakah dia sediaan cair, atau apakah dia sediaan padat dan sebagainya. Kemudian kapan sih suatu sediaan itu ber-BIOD? Apakah kalau sediaan yang tablet, ada kan tuh tablet kan dalam kemasan kaleng, dia masing-masing obatnya masih terbungkus lagi, maka kalau itu dia tidak perlu BIOD. Namun kalau kaleng sediaan obat tablet tapi dalamnya masih tanpa ada kemasan lagi, maka dia perlu BIOD. Contoh pada vitamin anak, walaupun idenya masih panjang, karena dia setelah kemasan dibuka dia sudah tidak ada kemasan primer lagi atau kemasan primernya dalam bentuk botol tadi, maka yaitu perlu dihitung BIOD-nya. Kemudian sediaan sirup, sediaan tetes mata, apalagi jajan steril dan sebagainya, maka sangat perlukan BIOD. Jadi ini tadi obat-obat racikan, kemudian produk-produk repacking dan sediaan dalam wadah multidose. Obat racikan saya rasa sudah sangat jelas ya, ada kemasan beberapa obat yang dia dicampur jadikan satu, maka dia menjadi obat racikan, baik dalam bentuk pulveris ataupun pulvis ataupun dalam bentuk racikan kapsul. Kemudian sediaan repacking berarti misalkan dari tablet yang awalnya 1000 tablet kemudian dikemas lebih kecil-kecil lagi untuk diberikan kepada pasien. Dari 1000 tablet misalkan dibagi jadi 10, maka dia tidak diracik, dia tidak multidose, namun digunakan dari kemasan primer telah dibuka, maka dia juga membutuhkan atau memerlukan informasi tentang BIOD di kemasan repackingnya. Atau sediaan cair misalkan dari 1 liter kemudian dipecah menjadi masing-masing 100 ml dan 1 ml, maka di kemasan yang kedua itu juga membutuhkan keterangan kapan diraciknya dan kapan dia maksimal digunakan. Kemudian wadah multidose, ini yang paling sering kalau pada sediaan non steril adalah pada sediaan salep. Pada salep dia multidose, satu kemasan digunakan berulang-ulang, maka nanti juga akan timbul informasi BIOD-nya. Kemudian sediaan tetes mata, tetes telinga, sirup drop misalkan sebagainya, itu juga membutuhkan keterangan. Apakah sudah ada di kemasan? Tidak ada. Maka itulah peran kita sebagai ahli tenaga kesehatan, sebagai teman-teman farmasis atau apoteker, memberikan informasi ini maksimal digunakan sampai kapan. Misalkan sirup yang ada pengawetnya, nanti kan kita bahas di belakang. Jadi bukan sesuai dengan idenya yang ada di kemasan, namun disesuaikan nanti dengan kemasannya. Misalkan nih, kalau yang lama, kalau yang perhitungannya menggunakan 6 bulan, nanti di sini akan ada sedikit perubahan. Di kemasan perlu kita tambahkan etiket atau kita informasikan atau kita kasih tanda dan sebagainya untuk membantu atau memberikan alert bagi pasien. Apakah produk ini masih dapat digunakan atau tidak? Nah, ini BIOD yang diacu dari USP, Pharmaceutical Compounding Non-Sterile Preparation. Jadi ini terbaru Juni 2019 pada sediaan non-steril JNSP, Compounding Non-Sterile Preparation. Di sini
yang awal ada sedikit perubahan cara perhitungan. Nah, yang informasi kali ini coba saya jelaskan langsung pada yang terbaru saja. Ya, ini pada sediaan cair yang dia tanpa pengawet, maksimal penggunaan adalah 14 hari. Kemudian sediaan cair yang dengan pengawet, maksimal penggunaan adalah 35 hari. Kemudian sediaan yang tidak berair atau tidak mengandung cairan, dia 90 hari, dan sediaan padat 180 hari atau 6 bulan. Jadi 3 bulan, 1 bulan, setengah bulan. Nah, coba kita secara persatu. Untuk non-phosphate aqueous berarti sediaan racian yang kita buat sendiri di apotek misalkan, atau di puskesmas dan rumah sakit tanpa bahan-bahan pengawet, hanya untuk penggunaan jangka pendek. Jadi campuran beberapa obat dalam bentuk racian, maka itu tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari karena akan bermasalah pertama dengan kestabilan, yang kedua mungkin akan bermasalah pada kandungan mikroba yang masuk ke dalam sediaan. Kemudian sediaan yang dengan pengawet, sediaan cair dengan pengawet, misalkan yang paling mudah misalkan sirup tadi ya, bukan sirup yang racik, namun sirup yang diminum. Ya, semua sirup diminum, maksudnya sirup dari pabrik. Dan contoh paracetamol sirup misalkan, kalau saya jadi diminum, dibuka, ternyata baru 2 hari sudah sembuh. Kemudian dalam 10 hari lagi panas lagi misalkan, diminum lagi, masih bisa sampai maksimal 35 hari dengan cara penutupan rapat dan simpan pada suhu yang sesuai. Kemudian non-aqueous dosage form berarti dia bukan sediaan cair, namun bukan padat. Sudah pasti kan berarti sediaan semi solid. Nah, tadi pada sediaan solid, misalkan salep, dia dapat digunakan lazimnya atau berdasarkan USP, UD-nya adalah 3 bulan. Jadi salep setelah digunakan dia masih dapat digunakan lagi selama 3 bulan atau 90 hari karena sudah ada pengawetnya, kemudian dia tidak mengandung air sehingga kemungkinan untuk ditemui bakteri lebih kecil dibandingkan sediaan yang cair. Nah, yang terakhir pada sediaan padat akan lebih stabil lagi karena dia lebih kuat dibandingkan sediaan cair saat untuk potensi terkena mikroba dan masalah stabilitas. Pada padat yang misalkan racikan tadi atau kemudian tablet yang dalam bentuk repacking itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Ini pada sediaan non steril. Kemudian yang awalnya pada BUD ini dia ada klasifikasinya berdasarkan risk levelnya atau level risikonya dari low, medium, and high risk level. Sekarang dia pada BUD di USP pada sediaan steril hanya terbagi menjadi 2, kategori 1 dan kategori 2, hanya itu saja. Jadi ada sedikit perbedaan. Untuk yang steril kategori 1 dan kategori 2 dibedakan misalkan di kondisinya di mana bagaimana kemungkinan mikroba tumbuh dan waktu periode dia masih dapat digunakan kapan, itu berdasarkan itu. Kemudian penjelasan pada kategori 1, pada kategori 1 ini nanti dia disiapkan atau berbuat in a unclassified segregated compounding area sehingga dia memiliki half shelter BUD karena dalam penyiapannya atau compoundingnya dia masuk dalam kelas unclassified. Jadi karena tempat penyimpanannya dia tidak terklasifikasi atau tidak sesuai, maka BUD-nya dia lebih pendek, lebih cepat. Kemudian yang kedua, penyimpanannya pembuatannya dia dibuat pada clean room dan efeknya dia memiliki BUD yang lebih
panjang atau lebih lama. Nah, pada kategori 2, pada sediaan steril, komoditi steril, dia termasuk pada sediaan accepting, dan ada proses sterilisasi, kemudian ada proses penyimpanannya, pengujiannya, dan sebagainya, sehingga walaupun dia sediaannya peracikan atau pembuatan yang tidak dari industri, tapi dia memenuhi kriteria ini sehingga memiliki yang lebih lama BUD-nya. Berapa lama? Pada pharmaceutical compounding steril preparation atau CSP ini, yang pertama tadi berdasarkan kategori. Kalau berdasarkan kategori, penyimpanannya hanya kurang dari 12 jam. Kemudian yang pada kategori 2, kalau secara aseptik dia diterima tapi tidak steril, hanya steril pada bahan-bahan awal, itu dia 4 hari. Kemudian kalau disimpan pada refrigerator, kulkas, ya 10 hari. Kalau disimpan pada freezer, suhu tubuh 45 hari. Oh ya, untuk CRT ini adalah kontrol room temperatur atau suhu ruangan yang dia terkontrol, seperti kurang lebih pada suhu ruangan, kemudian suhu dingin. Namun ini sesuai dengan sediaan steril masing-masing. Kalau pada suhu yang dia terkontrol saja kurang 12 jam, kalau pada refrigerator di kulkas dia 24 jam. Kalau yang kategori 2, dia memenuhi proses tadi namun tidak steril, hanya steril pada sediaan produk awalnya, namun tidak ada proses sterilisasi setelahnya, kemudian uji dan sebagainya, maka hanya dapat simpan 4 hari di suhu ruangan terkontrol, kemudian 10 hari di dalam kulkas, dan 45 hari di dalam lemari pendingin atau freezer pembeku. Kemudian kalau secara aseptikali dia proses walaupun tidak steril, namun ada satu atau lebih non-steril komponen, berarti tidak semua komponen, maka dia lebih pendek pada suhu yang terkontrol saja, dan di dalam kulkas dia sama 4 hari dan luas, dan sama di dalam suhu tunggu. Jadi untuk yang BUD sediaan steril akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Untuk hari ini kita tadi lebih fokus atau lebih luas pada sediaan non steril pada kebutuhan, karena nanti akan lebih kita temukan di dalam komunitas, dalam apotek adalah sediaan non steril yang kita kaji seperti ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Tutup dengan istighfar dan tutup majelis, semoga kita lakukan diberi manfaat dan diberi ampunan atas kesalahan kurang. Astagfirullahaladzim, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.